nggak sih Ustadz bahasa Arab untuk berdakwah? Karena kita mayoritas di sini adalah sekolah Islam, maka sebagai orang Islam untuk bahasa Arab sangat penting, apalagi dalam ibadah terutama sholat itu menggunakan bahasa Arab. Dan untuk hal-hal sesuatunya kalau seandainya kita dakwah tanpa tidak menguasai bahasa Arab, maka keilmuannya bisa dipertanyakan oleh masyarakat, apakah ini beneran guru ataukah apakah ini beneran ustadz kalau seandainya ustadz tersebut tidak bisa bahasa Arab seperti itu. Selanjutnya, setiap pendakwah apakah harus bisa berbahasa Arab? Sebagai dasar setiap pendakwah, apalagi memang itu adalah tokoh masyarakat, minimal ngerti ya, walaupun tidak lancar atau tidak aktif berbicara bahasa Arab, minimal banget untuk pendakwah itu paham dasar-dasar bahasa Arab. Terus, pernah nggak sih Bang mencari referensi untuk mendakwah dari kitab Turas atau kitab kuning untuk menjadi referensi itu sendiri untuk dakwah? Sekarang di zaman modern, di zaman yang mana sekarang banyak aliran-aliran, mazhab-mazhab yang mana mereka, mohon maaf, saling menyudutkan satu sama lain. Mohon maaf, contohnya antara golongan NU, kemudian golongan Muhammadiyah, kemudian golongan Wahabi, itu saling mempertanyakan, contoh dari tahlilan, kemudian ziarah kubur dan sebagainya. Nah, untuk lebih meyakinkan umatnya, meyakinkan jamaahnya, maka pendakwah wajib mencari referensi dari kitab-kitab tersebut, terutama kitab kuning, kemudian kitab-kitab dari mazhab-mazhab yang lain, untuk bisa meyakinkan para jamaahnya bahwa yang dijalaninya itu adalah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup segitu saja. Ya. Terima kasih atas waktunya, semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kita boleh saja yang pertama. Siap. Saya ingin bertanya, penting nggak sih Ustadz bahasa Arab untuk berdakwah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah meluangkan waktu bersilaturahmi ke tempat kami. Mudah-mudahan silaturahminya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak manfaat lagi tentunya. Tentang pertanyaan penting atau tidaknya berdakwah menggunakan bahasa Arab. Sejauh yang saya pernah saksikan, penting atau tidaknya, dan ini bermuara pada tentang sebuah pendapat yang ditujukan kepada saya pribadi, bahwasanya memang saya bisa beranggapan bahwa hal itu penting, tapi tidak juga melulu kita menggunakan bahasa Arab yang notabene audiensi atau para pendengar juga tidak mengerti tentang bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu sendiri dijadikan referensi para dai, para penceramah untuk menjadi pertama dasar bahwa keterangan-keterangan yang mereka pergunakan baik dari Al-Quran atau dari As-Sunnah tentu saja harus menggunakan bahasa Arabnya. Tapi tidak terlepas dari situ, para pendai juga atau para penceramah harus menjelaskan isi dari bahasa Arab yang dia pergunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dakwah akan menjadi lebih elok, akan lebih indah, akan lebih manis ketika memang ada unsur bahasa Arab itu sendiri. Jadi ketika ditanya penting atau tidak penting, insya Allah itu penting, dengan catatan harus memahami bahasa Arab itu sendiri dan bisa menjabarkan kepada para pendengar yang menyimak gitu maksudnya. Jadi insya Allah penting. Jadi penting ya Ustadz? Iya. Pertanyaan yang kedua, apa setiap pendakwah atau dai harus bisa berbahasa Arab? Apakah setiap pendakwah atau dai harus bisa berbahasa Arab? Apabila memang cara berdakwahnya beliau-beliau
dengan metode-metode yang dibumbui dengan bahasa Arab, tentu saja harus bisa memahami, bukan hanya bisa tapi memahami. Kalau cuma sekedar bisa, insya Allah hanya menghafal. Tapi kalau memahami lebih kepada unsur-unsur atau struktur-struktur dari bahasa itu sendiri. Jadi jangan sampai ketika memang memilih berdakwah dengan dibumbui atau dengan ada unsur bahasa Arabnya, jangan sampai tidak memahami, alhasil nanti takutnya ada dari para orang-orang yang menyimak lebih paham tentang bahasa Arab dan ketahuan nih bahasa Arab yang betulnya yang mana, bahasa Arabnya yang masih kurang tepat yang mana, jadi ketahuan. Jadi ketika para pendai atau para penceramah memilih untuk menggunakan bahasa Arab dalam penyampaian materinya, saya rasa sangat penting untuk bisa mengerti tentang bahasa Arab itu sendiri. Kecuali metode ceramahnya hanya sekedar menjabarkan tentang hadis, menjabarkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang memang di situ bisa dihafal dan bisa diketahui artinya. Kalau memang mereka atau beliau-beliau para pendai ingin menjelaskan secara menyeluruh tentang bahasa Arab, tentu saja komponen dari bahasa Arab itu sendiri harus dipahami. Lanjut aja Ustaz ya. Iya. Pernah nggak sih mencari referensi untuk dakwah dari kitab Turos atau Kuning untuk jadi referensi dakwah itu sendiri? Iya. Pernah atau tidaknya, memang dalam berdakwah kita, dalam para dai, para penceramah, para ustadz, para ustadzah, gitu ya, dasar dari mereka mencari materi dari kitab kuning itu sendiri. Jadi di situ ada landasan-landasan, ada sesuatu yang memang menjadi patokan, menjadi tolak ukur untuk disampaikan kepada para pendengar, untuk disampaikan para audiens, untuk disampaikan para jamaah. Artinya supaya tidak berbelok ke kanan atau ke kiri, supaya tidak terlalu menyebar materinya, supaya tidak terjadi kebingungan. Apalagi zaman sekarang terkadang ada para pendengar yang lebih kritis, yang lebih ingin menanyakan dasarnya dari mana, kitabnya apa gitu. Jadi menurut Al-Fakir sendiri bahwasanya untuk para dai akan lebih mumpuni lagi, akan lebih enak lagi, akan lebih elok lagi, akan lebih menjadi label dai itu melekat pada seseorang apabila sudah menguasai bahasa Arab itu sendiri, kitab kuning. Karena zaman sekarang terkadang kita tidak jarang menemui satu dua bahkan banyak ketika menyampaikan sebuah ilmu, orang tidak menelan mentah-mentah, tapi bertanya apa dasarnya, apa hadisnya, apa dalilnya. Dan insya Allah dari Turos itu sendiri atau kitab kuning di sini dijelaskan penjabaran. Jadi menurut saya, pertama apa tadi pertanyaan pertama? Tentang bahasa Arab untuk berdakwah. Iya, tentang bahasa Arab itu penting karena Al-Hadis, Al-Quran juga itu menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, penting menguasai tentang bahasa Arab, harus menguasai bahasa Arab juga kalau memang si dai ini atau si penceramah ini sudah memutuskan dirinya ketika berceramah dibumbui dengan bahasa Arab. Yang ketiga, tentang kitab kuning itu sendiri, insya Allah para dai, para ustazah, para penceramah yang memang mereka adalah jebolan pondok-pondok pesantren, mereka adalah jebol-jebolan pondok-pondok yang mengajarkan tentang kitab kuning, insya Allah mereka menguasai. Jadi ketiga-tiganya menurut Al-Fakir sendiri itu penting. Mayumkinuni istantanjuhu min hadhil muqabalati wa huwa al-awwalu huwa al-lughatul arabiyyah muhimmun jiddan lil wa'di li'annahu عند نقل أحاديث النبوية أو آيات القرآن باستخدام اللغة العربية. وثاني برأيهم يجب على الداعية أن يتقن اللغة العربية أو على الأقل يفهم أساسيات اللغة العربية. والأخير في رأيهم كانوا يبحثون عن مادة داوية من كتاب أسفار لتكون معيارا عند wa'di aw li'ikna'i mustami'ina bi'innama yatimu naqluhu yatawafaqu ma'a syari'atin nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.